Episode 39. Maaf Tuan Reno, kami semua memang masih ingat dengan kebaikan Tuan Rayhan pada perusahaan kami, tapi ini adalah dunia bisnis. Kami tidak mungkin menanam saham pada perusahaan yang akan hancur karena menunggu kepastian seorang pemimpin yang belum jelas keberadaannya, ucap pemilik saham Prima Group. Perusahaan ini tidak akan hancur karena saya tidak akan membiarkannya, ucap seseorang yang masuk ke ruangan meeting yang tak lain adalah Ron. Maaf, Anda siapa? Tanya Reno saat Ron sudah duduk di kursi kosong dekat Randy. Perkenalkan semua, nama saya adalah Ron Fernandez. Saya adalah pemilik dari perusahaan Fernandez Group. Tidak akan terjadi apa-apa dengan perusahaan ini, meskipun kalian semua mencabut saham kalian, karena saya akan menanamkan saham di perusahaan ini senilai dengan saham Anda semua, ucap Ron santai. Semua para pemilik saham pun tampak bingung. Bagi semua pengusaha di kota XX, Ron adalah pengusaha baru di kota itu. Tapi di negara Prancis, Ron sudah tidak asing lagi bagi para pebisnis, apalagi di dunia mafia. Ron memiliki nama yang cukup dikenal dan ditakuti. Perusahaan Fernandez Group adalah perusahaan besar di negara Prancis dan saat ini sedang membuka cabang di kota XX. Maaf Tuan, apa keuntungan yang Anda inginkan dengan Anda menanamkan saham sebanyak itu di perusahaan kami? Tanya Reno menatap serius pada Ron. Tentu saja, saya juga ingin jadi pemilik setengah dari perusahaan ini, jawab Ron to the point. Rayhan yang masih memantau lewat CCTV terlihat seringnya di bibirnya mendengar ucapan Ron. Siapa kamu, Ron? Gumam Rayhan yang sedari tadi mengamati wajah Ron yang asing baginya. Sesuai dengan rencana yang diperintahkan Rayhan, Reno pun menerima tawaran Ron. Baiklah Tuan, Ron, sepertinya tidak ada pilihan lain buat kami selalu menerima tawaran Anda, ucap Reno pada Ron. Pilihan yang tepat Tuan Reno. Barajaya, papaku tercinta, lihatlah, setengah dari perusahaanmu sudah jadi milikku sekarang, dan cepat atau lambat akan kujadikan semua milikku. Reno pun menjabat tangan Ron. Selamat bergabung Tuan Ron. Terlihat semirik di wajah Ron. Besok dari pihak kami akan menyiapkan ruang kerja untuk Anda sebagai pemilik setengah dari perusahaan ini, tambah Reno. Acara pertemuan itu berakhir, semua pemilik saham tampak keluar satu persatu, begitu juga dengan Ron dan Randy. Bagus Reno, jalankan sesuai dengan rencana, ucap Rayhan pada Reno di telepon. Baik Tuan, sementara saya akan mencari tahu siapa Ron itu sebenarnya, ucap Rayhan menutup telepon. Sore hari saat berjalan pulang, Elijah tidak melihat mobil Rayhan di depan rumah kontrakannya. Apa Kak Rayhan belum pulang ya? Gumam Elijah. Elijah pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah menaruh tas, Elijah mengganti baju dan mulai membersihkan rumah. Kebetulan jadwal kuliah Elijah dimulai besok, jadi setelah bersih-bersih, Elijah pun mulai memasak. Setelah selesai memasak, Elijah bergegas mandi dan menjalankan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Elijah berniat membawa makanan yang ia masak ke rumah Rayhan karena khawatir kalau Rayhan belum makan. Akhirnya ia pun pergi ke rumah Rayhan. Sampai di sana Elijah mengetuk pintu rumah Rayhan, tapi tak ada respon. Tak sengaja Elijah memegang gagang pintu dan ceklek, pintu rumah Rayhan tidak terkunci. Assalamualaikum Kak Ray. Tak ada jawaban, Elijah pun memberanikan diri untuk masuk dan menaruh makanan di meja makan. Mungkin Kak Ray belum pulang. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Elijah baru mau melangkahkan kakinya, terdengar suara pintu kamar terbuka. Ceklek, Elijah pun menoleh. Kya? Episode 40. Kya? Teriak Elijah kaget melihat Rayhan yang habis mandi bertelanjang dada dan hanya sebuah handuk yang melingkar di pinggang menutupi tubuh bagian bawahnya. Elijah, gumam Rayhan yang juga kaget tapi belum sadar keadaannya. Elijah melihat Rayhan yang setengah telanjang membuat jantungnya berdegup kencang. Kakak, pakai bajunya. Teriak Elijah membalikkan badan sambil menutup kedua mata dengan tangannya. Hah? Rayhan tersadar kalau sedang bertelanjang dada pun langsung kembali ke kamar dan memakai bajunya. Maaf sayang, saya nggak sengaja tadi sehabis mandi keluar ingin mengambil air minum, ucap Rayhan yang baru keluar dari kamar setelah selesai memakai bajunya. Ya sudah, Elijah pulang dulu. Ada makanan di meja kalau kakak mau makan, ucap Elijah menunduk menyembunyikan wajah merahnya dan membalikkan badan hendak meninggalkan Rayhan. Kamu mau kemana sayang? Rayhan meraih tangan Elijah. Ayo kita makan sama-sama. Kamu pasti juga belum makan kan? Rayhan menarik tangan Elijah dan mengajaknya duduk di meja makan di sampingnya.
Elijah masih merasa malu, masih menunduk, tidak berani menatap Raihan. Raihan yang melihat pun tersenyum. Mau saya suapi? Goda Raihan. Gak mau, Elijah bisa makan sendiri. Oh ya kak, apa rencana kakak pada Ron? Kenapa membiarkan Ron memiliki setengah dari perusahaan kakak? Ucap Elijah yang sudah memulai makanannya bersama Raihan. Siapa bilang saya membiarkan itu terjadi? Saya sudah punya rencana sendiri. Biarkan Ron berpikir memiliki setengah dari perusahaanku, sementara saya akan menyelidiki siapa sebenarnya dia dan apa tujuan sesungguhnya. Apa ada yang bisa Elijah bantu kak? Tanya Elijah. Ada? Jawab Raihan dengan tersenyum memandang Elijah. Bantu apa? Kamu bantu membuka hati kamu buat saya. Berusahalah untuk mencintai saya ya El. Pinta Raihan tulus. Waktu 3 bulan semakin berkurang, saya takut kamu belum bisa jatuh cinta pada saya. Mendengar ucapan Raihan, Elijah hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, ia tidak tahu bagaimana perasaannya pada Raihan. Kak, kalau misal dalam waktu 3 bulan Elijah belum bisa jatuh cinta sama kakak gimana? Tanya Elijah ragu. Sebenarnya ia ingin terus bersama Raihan tanpa ada batas waktu, mencoba mencintai Raihan dengan setulus hati. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak ingin melepaskanmu El, tapi jika kamu bahagia tanpa saya akan pergi. Dek, ada rasa sakit di hatinya saat Elijah mendengar ucapan Raihan. Sudah malam, Elijah pulang dulu ya kak. Elijah beranjak dari duduknya meninggalkan Raihan yang masih duduk terdiam. Elijah berjalan menuju pintu. Apa aku berarti untukmu El? Ucap Raihan membuat Elijah menghentikan tangannya yang sedang memegang handle pintu. Tentu saja, jawab Elijah dan kembali melanjutkan membuka pintu dan keluar dari rumah Raihan. Terlihat senyum di bibir Raihan. Pagi hari, Elijah sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat ia keluar dari rumah, sudah ada sesosok orang yang ia kenal sudah berada di depan rumah dengan sepeda metik kesayangannya. Mas Abdul, ucap Elijah kaget karena ia masih belum tahu bahwa Abdul adalah Raihan. Pagi Mbak Eliza. Raihan berusaha menggoda Eliza. Eliza yang masih bingung pun menghampiri Abdul. Mas Abdul tahu dari mana rumah Eliza dan kenapa bisa bawa sepeda Eliza? Eliza mengernyitkan dahi sambil melihat-lihat sepeda metik yang sudah diperbaiki dan terlihat mulus tanpa ada lecet lagi karena kecelakaan kemarin. Buat wanita secantik Mbak apa sih yang gak Mas Abdul tahu? Raihan masih ingin menggoda dan menguji Eliza. Ini sepedanya Mbak. Raihan memberikan kunci sepeda pada Eliza yang tampak masih bingung. Terima kasih ya mas, ucap Elijah menerima kunci dari tangan Raihan. Tapi tak terduga Raihan menarik tangan Elijah dan cup. Gitu caranya kalau mau berterima kasih mbak, ucap Raihan setelah mencium pipi Elijah. Plak, satu tamparan mendarat mulus di pipi Raihan. Jangan kurang ajar ya mas, muka Elijah sudah merah karena marah. Aduh kok ditampar sih sayang, ucap Raihan melepas kumis dan jenggot palsu beserta topinya. Kak Rai, kaget Elijah. Ya sayang, ini saya. Aneh kenapa Kak Rai kalau pakai kumis palsu itu bisa mirip sama Mas Abdul ya? Ucap polos Elijah.